Ini sidang yang kedua. Cuma tadi kami menelan lagi ya rasa kecewa kami karena ternyata Pak Kapolri tidak hadir, bahkan tidak juga mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri sidang gugatan kami. Nah, kita lihat nanti faktanya ke depan seperti apa ya sikap Kapolri sampai dengan putusan nantinya seperti apa. Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, andai kata ya sampai nanti ya putusan ini sampai putus dan para terpidana 8 yang sekarang ini 7-nya sedang menjalankan hukuman tidak juga merubah statusnya sebagai terpidana dan masih juga menjalani hukuman sampai CCTV dan handphone ini juga tidak dibuka, maka ya saya berharap sekali ya kepada presiden yang terpilih nanti jangan dipakai lagi di Kapolri. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan rasa aman, tidak bisa mengungkapkan kebenaran, tidak bisa bersih-bersih di tubuh Polri. Ya hancur nama institusi kepolisian kalau begini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alifanda YouTube channel dimanapun kalian berada, saya selalu berharap kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan dan aktivitasnya ya guys ya. Oke guys, masih di perkembangan kasus Vina kali ini dari seorang pengacara, Herwanto Nurmansyah, merasa kecewa dengan sikap Kapolri yang tidak hadir di dalam persidangan di dalam gugatan yang dilayangkan oleh Herwanto Nurmansyah ini mengenai CCTV dan handphone para terpidana maupun korban yang tidak dibuka sampai hari ini. Oke guys, langsung aja kita lihat seperti apa beritanya. Kami sudah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadiri sidang ini sidang yang kedua. Cuma tadi kami menelan lagi ya rasa kecewa kami karena ternyata Pak Kapolri tidak hadir, bahkan tidak juga mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri sidang gugatan kami. Menurut saya ya sebenarnya ini menjatuhkan juga ya nama baik Kapolri. Ya kenapa beliau tidak datang? Kenapa mereka tidak mau menghadapi? Ya kita kan pengen terbuka. Nah, saya berharap Pak Kapolri ini menjadi orang ya yang berada di kelompok orang yang berjuang mengungkapkan kebenaran. Karena berulang-ulang kali saya sampaikan, sekarang ini terkait dengan perkara Vina Cirebon ini, Indonesia ini dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang berjuang ya sekuat tenaga untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi di sisi lain ada juga kelompok yang berjuang sekuat tenaga berusaha menyembunyikan kebenaran. Nah, saya berharap ya lembaga-lembaga penegak hukum ini khususnya ya Kapolri yang sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum ya. Beliau berada di kelompok orang yang berjuang ya untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, kita lihat nanti faktanya ke depan seperti apa ya sikap Kapolri sampai dengan putusan nantinya seperti apa. Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, andai kata ya sampai nanti ya putusan ini sampai putus dan para terpidana 8 yang sekarang ini 7-nya sedang menjalankan hukuman tidak juga merubah statusnya sebagai terpidana dan masih juga menjalani hukuman sampai CCTV dan handphone ini juga tidak dibuka, maka ya saya berharap sekali ya kepada presiden yang terpilih nanti jangan dipakai lagi nih Kapolri. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan rasa aman, tidak bisa mengungkapkan kebenaran, tidak bisa bersih-bersih di tubuh Polri. Ya hancur nama institusi kepolisian kalau begini. Jadi saya berharap suatu saat ya sebelum masa kepemimpinan presiden ini berakhir, saya berharap Kapolri bisa mengungkapkan kebenaran. Ini saya masih menaruh harapan kepada Pak Kapolri. Bukanlah menjawab ya, karena faktanya sudah diketahui oleh umum bahwa CCTV dan handphone itu berada di penguasaan mereka dan mereka punya kewajiban untuk buka. Itu satu alasan. Yang kedua, kemungkinan juga mereka tidak datang kan mengulur waktu. Nah, cuma saya kasih batas waktu. Saya tidak mau nanti minggu depan majelis minta waktu lagi untuk manggil, saya nggak setuju. Saya minta kalau minggu depan ternyata Kapolri tidak hadir, saya minta perkara tetap berjalan gitu kan ya. Jadi pemeriksaan langsung, saya memberikan bukti dan saksi. Saya menghadirkan saksi ahli nanti. Nanti kalau seandainya saksi ahli sudah diperiksa, saya minta diputus perkaranya. Saya nggak mau lama-lama. Ya, saya tidak mau mereka menggunakan strategi dan taktik, nggak. Kalau kita menangani perkara ya, boleh kita menggunakan strategi dan taktik. Tapi kalau demi kebenaran dan keadilan, nggak boleh. Ya boleh kita menggunakan strategi. Oh, saya menggunakan strategi. Sama kayak kemarin peradilan pertama mereka nggak hadir kan? Ada dugaan mereka mau mempermainkan. Itu sebenarnya kurang etis. Karena kita bicara kebenaran dan nasib seseorang. Egy Setiawan dulu. Nah sekarang kita bicara nasib 7 terpidana loh di penjara. Seumur hidup loh, jangan main-main ini. Artinya sampai mereka mati, mereka di penjara loh.
Nah, kalau kita bicara hati nurani, gunakanlah hati kita. Apakah kita tega ya membiarkan ada orang di penjara ya seumur hidup sementara kita mengetahui kebenarannya? Kami meminta pengadilan itu memutuskan memerintahkan ya tergugat dan penggugat membuka CCTV itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, kenapa kami tidak minta bahwa kami bisa membuka? Enggak. Kami khawatir juga kalau seandainya kami buka, ternyata kan isinya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan. Jadi untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, ya jangan sampai juga nanti masyarakat ternyata menduga kami ada main-main kan. Nah, kami minta itu diperintahkan oleh pengadilan kepada kami, baik penggugat maupun tergugat, untuk membuka dan menyaksikan apa isi dari handphone dan CCTV. Nah, nanti kita komunikasi dengan ahli IT. Saya juga sudah mulai WA sama Mas Roy Suryo kan. Nah, kalau memang diperlukan ahli IT, ya kita hadirkan ahli IT. Kita buka di sana. Kita saksikan secara bersama-sama. Jujur aja, saya juga bingung kok CCTV ada, belum dibuka. Padahal sejak CCTV diamankan sampai dengan persidangan kan waktunya panjang. Nah, saya meyakini CCTV itu sudah dibuka dan diketahui apa isinya. Kenapa saya meyakini bahwa kalau seandainya CCTV ini bisa dibuka, saya meyakini bisa membebaskan 8 terpidana sekarang. Karena tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Logikanya begini, saya balik. Andai kata CCTV itu ya begitu dibuka oleh pihak kepolisian dan isinya ternyata bisa membuktikan ya mengarah kepada 8 terpidana yang saat ini sedang menjalankan hukuman, saya meyakini pasti pihak kepolisian akan membuka seterang-terangnya. Kenapa? Karena isinya mendukung sangkaan mereka. Sama juga handphone. Kalaulah handphone itu isinya chat-chatannya bisa mengarah, membuktikan bahwa ternyata isi dari handphone itu mengarah kepada 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman, pasti chatnya di-print, dibuka, ditunjukkan ke masyarakat. Kenapa? Ini hal yang menguatkan. Sampai sekarang pihak kepolisian masih dianggap masyarakat dia salah tangkap kan. Logikanya kalau seandainya bukti itu mengarah kepada 8 terpidana, saya yakin pasti dibuka. Nah, saya balik lagi, kenapa tidak dibuka sama mereka? Saya menduga kuat justru ini kalau dibuka justru memperlihatkan bukanlah 8 terpidana pelakunya. Itu logika saya berpikir saya. Nah, saya tidak yakin kalau seandainya barang bukti dan benda-benda yang lain diamankan oleh pihak kepolisian itu yang mengarah ke terpidana justru tidak dibuka, saya tidak yakin. Saya meyakini kalau seandainya dibuka, ya, saya meyakini sangat seyakin-yakinnya, ya, bisa jadi justru ini bisa membebaskan 8 terpidana. Pertanyaan kami, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari awal itu Rudiana tampil untuk memberikan keterangan? Kalau yang kemudian dia mengatakan bahwa Dede itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Dede, kalau menurut hemat saya silakan aja dibuktikan. Dibuktikan itu Rudiana dari segi mana bisa membuktikan bahwa Dede itu bohong. Jangan sampai karena Dede kan di awal mengatakan dia mengetahui ini siapa pelakunya. Sekarang Dede mengatakan bahwa dia ini didesain oleh Rudiana. Ya kalau desa dia silakanlah. Saya pikir yang paling tepat itu Mabes Polri harus turun tangan memeriksa perkara ini. Jadi biar digali dari awal apa yang menjadi motifnya, gitu loh. Jadi kita bukan saling dia katakan bohong, ini katakan tidak, dia yang sana benar, di sini salah. Enggak seperti itu. Konstruksi yang harus dibangun adalah memeriksa dari awal perkara ini, membuat terang apakah perkara ini benar adanya pembunuhan dan perkosaan atau semata-mata perkara ini hanya kecelakaan tunggal yang didesain seolah-olah adalah pembunuhan dan perkosaan. Nah, itu dia guys berita tentang Herwanto Nurmansyah yang merasa kecewa dengan sikap Kapolri mengapa tidak bisa hadir, atau ya setidaknya kalau tidak bisa hadir kirimkan perwakilan dari Polri untuk menghadiri sidang gugatan CCTV dan handphone para terpidana dan korban itu bisa dibuka ya guys ya seperti itu guys videonya, kalian bisa simak kembali. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.